Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikannya. Tersangka korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng diterbangkan ke Jakarta. Pasca kenaikan harga BBM, warung makan di Merauke sepi pengunjung. 30 tahun hidup tanpa listrik, warga kampung Kali Bambu, Manokwari, minta perhatian pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di halaman Hotel Swiss Bell, Kota Jayapura. Penyidik KPK dibantu sejumlah personel Polda Papua langsung membawa Bupati ke Makobrimob Kota Raja. Eltinus Omaleng merupakan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan gereja King Mi Mil 32 tahun anggaran 2015. Eltinus diduga menyalahgunakan dana APBD untuk pembangunan gereja King Mi Mil 32 yang menelan biaya hingga 250 miliar rupiah. Sebuah mobil angkutan antar kabupaten mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans kilometer 45. Kecelakaan diduga disebabkan pengemudi yang mengantuk akibat jalan yang panjang, sepi, dan lurus. Pengemudi tidak menyadari kendaraan melaju kencang lalu oleng dan terguling sebanyak 2 kali hingga terperosok di pinggir jalan. Pengemudi Agung terjepit badan kendaraan dan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 1 penumpang mengalami luka-luka. Dampak kenaikan harga BBM, nelayan di Pantai Lampu 1 dan Binaloka, Merauke lebih banyak berdiam diri di rumah. Mereka memilih menghemat bahan bakar solar sebab tangkapan ikan tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Nelayan di wilayah ini berharap agar kenaikan harga BBM ini diikuti pula dengan kenaikan harga ikan, sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan yang mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Badan Eksekutif Mahasiswa dan Aliansi Organisasi Kemasyarakatan serta pemuda Kota Jayapura menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Mahasiswa menolak kenaikan harga BBM karena membebani rakyat. Pengunjuk rasa menilai langkah Presiden menaikkan harga BBM bersubsidi tidak tepat. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu lalu. Pemerintah menaikkan harga BBM karena anggaran subsidi BBM naik 3 kali lipat di tahun ini dan semakin membebani APBN. Ratusan sopir angkutan kota berunjuk rasa di sepanjang Jalan Brawijaya, Merauke. Mereka membiarkan kendaraan mereka berjejer di pinggir jalan sebagai ungkapan protes atas kenaikan harga BBM. Para sopir angkut ini tidak beroperasi karena biaya operasional tidak cukup. Akibatnya, banyak penumpang yang mengandalkan alat transportasi ini terlantar. Sejumlah mahasiswa di Jayapura berunjuk rasa menuntut keadilan atas kematian 4 warga Nduga
yang dibunuh secara sadis oleh tentara dan warga sipil di Kabupaten Mimika. Mereka menuntut para pelaku pembunuhan diganjar hukuman setimpal, yakni hukuman mati. Bupati Kabupaten Duga, Namia Gwijangge, meminta TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku kejahatan mutilasi terhadap 4 warganya. Namia meminta aparat bertindak tegas dan menyeret para pelaku ke meja hijau dan dihukum seberat-beratnya karena perbuatan mereka kejam dan sadis. Bupati Duga menghimbau agar seluruh masyarakat Duga di Timika maupun yang ada di Kabupaten Duga tidak terprovokasi dengan kasus ini karena akan merugikan masyarakat Duga sendiri. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 warga di Timika. Sebanyak 50 adegan diperagakan para pelaku di 6 tempat kejadian perkara. Seluruh tersangka yang berjumlah 9 orang, 6 diantaranya tentara memperagakan peran mereka masing-masing, mulai dari perencanaan, pergantian mobil hingga adegan pembunuhan terhadap 4 korban disertai mutilasi. Selama sebulan terakhir, perairan selatan Papua terus dilanda cuaca buruk. Tinggi gelombang laut mencapai 2 hingga 3 meter. Akibatnya banyak perahu nelayan yang rusak berat, bahkan hancur dihantam ombak serta angin kencang. Di kampung nelayan di pesisir Lampu Satu Merauke tercatat ada 4 perahu nelayan yang rusak berat, bahkan salah satu perahu hancur tak berbentuk. Nelayan di kawasan ini berusaha menjaga perahu mereka karena merupakan mata pencaharian, mengingat cuaca buruk diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Oktober mendatang. Polisi Pamong Praja Merauke membongkar sejumlah lapak pedagang yang ada di Jalan Libra. Pembongkaran lapak itu karena lapak yang didirikan tak memiliki izin. Selain tidak punya izin, Pemkab juga melarang pedagang berjualan di kawasan Libra karena Libra adalah area bebas pedagang. Korem 173 Prajawira Braja Biak menerima belasan pucuk senjata api dan amunisi dari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. 14 pucuk senjata api organik dan rakitan beserta 15 butir peluru berbagai jenis diterima Komandan Korem 173 Prajawira Braja, Brigjen Taufan Gestoro di Aula Yuda Korem Biak. Saat ini diduga masih banyak senjata api ilegal yang beredar di tengah masyarakat. Senjata dan amunisi tersebut sangat berbahaya karena bisa disalahgunakan. Dan Rem mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama bahu-membahu membangun Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.